Welcome back to 125 Review. Hari ini kita bahas apa? Film Disclosure Day, karya terbaru dari sutradara Steven Spielberg. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini formatnya udah balik ke format awal karena hostnya udah balik. Dan kali ini kita mau bahas film bioskop juga ya, yang di episode sebelumnya waktu ada host magang. Pembahasannya film bioskop. Nah, sekarang film bioskop lagi. Ya udahlah ya. Soalnya belakangan ini banyak banget film di bioskop yang memang layak untuk dibahas. Bener banget. Salah satunya Disclosure Day yang baru rilis hari ini. Tanggal 6. Salah dong, tanggal 12. Tanggal 12, sorry, bulan 6. Bulan 6. Langsung kita nonton hari ini, kita bahas hari ini. Mana? Oke. Sebelum kita bahas, bisa dibacain dulu cast-nya, direkturnya. Oke, ini full cast-nya direkturnya sama Steven Spielberg, penulis dari David Cube, dan Steven Spielberg sendiri. Cast-nya ada Emily Blunt sebagai Margareta Fairchild, Josh O'Connor sebagai Daniel Kellner, Colin Firth sebagai Noah Scannion, Eva Hudson sebagai Jane, Coleman sebagai Hugo, Watt sebagai Jackson, Henry sebagai Casper. Kenapa kamu panggil nama belakangnya doang? Gimana sih? Siapa? Coleman sebagai... Iya, benar. Nah, tadi kamu udah sebutin cast-nya, udah sebutin penulis dan direkturnya, of course. Nah, sekarang mungkin kita mulai dulu ya. Kesan kamu gimana nih setelah nonton film ini? Kesan aku setelah nonton ini dari awal sampai akhir film ini ngebawa kita ke POV sebagai ini, kalau menurut aku sebagai hunternya, yang mencari mereka berdua. Oke. Benar sih, begitu film dimulai tuh kita nggak dikasih tahu apa-apa, pokoknya ngejar sesuatu aja dari awal. Benar. Mungkin kalau kalian lihat trailer ya, kalian akan tahu bahwa ini film tentang alien mungkin. Tapi kalau kalian benar-benar belum lihat dan kalian nonton dari awal, itu kesannya ini pertama film ada abduction ya, penculikan. Penculikan, terus setelah dibimbing kok agak aneh, apa hal yang dicuri sama Daniel ini sehingga kita nanti diarahin ke scene di mana perusahaan atau mata-mata tuh gede banget, dan itu membuat kita wow, ini bukan cuman abduction biasa yang mereka masih membiarkan si Daniel tuh pergi. Iya, benar. Makanya ini sesuatu hal yang agak membingungkan, tapi jadi kita penasaran juga itu apa, sampai akhirnya dijelasin bagaimana juga teknologinya mencari mereka itu sangat di luar nalar gitu. Di luar nalar, iya benar. Film ini mungkin itu satu kata yang tepat ya buat ngejelasin film ini. Disclosure Day ini benar-benar di luar nalar. Kalau kamu sendiri mengenai film ini? Mengagumkan. Sebenarnya aku nggak gitu die hard fans dari Spielberg ya, tapi tahu bahwa Spielberg itu adalah director yang terkenal dengan karya-karyanya dia. Terus kayak isu atau tema tentang alien itu kan bukan sesuatu yang baru. Benar. Kayak dia pernah bikin juga E.T. kayak gitu. Jadi aku tuh penasaran mau dibawa arahnya kemana lagi nih gitu. Dan pas nonton film ini tuh kesannya tuh benar-benar kayak membuat kita penasaran filmnya tuh. Menurut aku itu nggak gampang untuk durasi film 2,5 jam. Asli, itu tapi tetap membuat kita tuh kayak apa nih? Nggak ada proses di film itu yang aku rasain ya. Ya udahlah, ntar aja. Iya gitu tuh nggak sempet, kita nggak sempet dari detik pertama kita nonton itu benar-benar. Dari awal dia membuka scene tuh bukan pada umumnya orang bercerita, tiba-tiba kayak kamu bilang, tiba-tiba ketangkep aja, tiba-tiba diculik aja, terus kayak setiap kali kita mau menduga-duga, jangan-jangan dia ini nih, salah, jangan-jangan dia gini nih, ternyata nggak gitu, kayak benar-benar keren sih, benar. Satu kata dari kamu, dari aku mind blowing. Kalau aktor kan film ini tuh dibintangi aktor-aktor ternama ya, kayak tadi kamu bilang ada Colin Firth, ada Emily Blunt, ada Josh O'Connor juga, ada
Domingo Cole. Dari tokoh-tokoh yang kuat itu tadi, ada nggak karakter yang buat kamu penampilannya berkesan? Sejauh ini yang aku berkesan dan aku berpihak tuh ke Noah Colin Firth. Berarti oke. Kamu sukanya karakternya Noah itu atau penampilannya si Colin Firth-nya? Dua-duanya sih. Dia bener-bener ngebawa si Noah ini, si Colin itu kayak berasa hidup. Dimana kalau kalian nonton nanti, dia itu sebagai pemimpin dari agen rahasia tersebut, dia benar-benar mencari dan tidak mau rahasia ini terbongkar, tapi juga tidak menggunakan kekerasan dengan tidak membunuh atau tidak menembak sih, dalam artian menembak mati ya. Mungkin menembak mobil atau apa itu biasa dipakai sama agen-agen yang lain gitu. Point of view kamu menarik. Iya, dia tidak bengis ya. Maksudnya nggak sadis yang brutal gitu, nggak. Tapi aura antagonis tidak sama dengan jahat ya. Maksudnya antagonisnya di dia tuh dapat gitu di sini. Padahal dia tidak tahu bahwa selama ini yang diangkat sama dia, stafnya itu si Daniel, ternyata salah satu bagian terpenting daripada ini. Dia menganggap karena si Daniel ini kan sempat di penjara federal karena hacking, karena bisa menghitung dalam artian segala macam, dan ternyata itu kalau kalian nonton ya, spoiler alert, ini diberikan oleh alien kemampuan. Oke. Kalau kamu sendiri? Tetap buat aku bintang utamanya adalah Emily Blunt. Di film ini dia keren banget. Gimana ya? Buat aku dia membawakan karakter Margaret ini, dia ketakutannya dapat. Sebagai warga biasa tuh kayak anjir gue kenapa gitu ya tuh dapat. Tapi pas membawakan pengaruh-pengaruh dari alien itu, dia juga ngebawainnya tuh bagus gitu loh. Kayak tadi host kita Raja udah bilang si Margaretnya tuh bakal ngomong bahasa asing, kayak ya udah santai aja gitu ngomong, itu udah bagian dari dia, padahal itu kemampuan baru kan, dia ngomong apa selama hidup jadi pembawa acara televisi nggak pernah kayak gini. Benar. Nah, jadi sisi manusianya ketakutannya bingung, aku nggak mau tuh, itunya tuh dapat banget, actingnya keren banget. Dan ketika dia mendapat efek dari kedatangan alien itu pun dibawakannya juga dengan sangat bagus menurut aku. Untuk scene-nya sendiri, kamu yang scene yang paling memorable lah, paling bagus, paling jelek atau apa, pokoknya memorable yang kamu di film ini. Oke. Kalau paling jelek nanti akan kita bahas di plus minus kali ya. Kalau scene yang paling memorable, scene paling memorable ya pasti inilah pada saat teknologi itu digunakan. Kalau menurut aku, kayak tadi kamu bilang teknologinya mencari tahu orang atau apa, itu buat aku keren banget. Itu sesuatu yang baru. Kalau kayak bentuk aliennya, cerita alien datang ke bumi, sebenarnya itu kan bukan hal baru ya. Kita udah dapat cerita-cerita kayak gitu tuh, filmnya udah cukup banyak. Benar. Tapi ketika teknologi itu digunakan, itu yang buat aku kayak gila, keren banget gitu. Kalau kamu? Scene memorable bagi aku tuh ketika mereka balik mengingat masa kecil mereka 10 tahun lalu. Bener sih. Itu kita sadar sebenarnya kalau kalian bukan 10 tahun lagi, pas umur 10 tahun. Iya, 10 tahun mereka dibawa sama beberapa hewan ke suatu rumah, dan kalau kalian nonton sebelumnya dia sering bercerita tentang Hansel and Gretel. Iya. Nah, dia dianggap rumah itu sedang tidur, padahal dilihat mereka berdua itu sedang dibawa sama alien yang berubah wujud menjadi hewan, terus dioperasi, dikasih kekuatan, dan itu jatuhnya sebenarnya bentar deh. Emang kita boleh ngasih tahu sebanyak ini? Nah, ini kan momen, saya masih banyak kalau momen yang lain. Tapi kayak jelang itu ini enggak sih? Ya terserah ini penonton ya, spoiler berarti. Oke.
Pokoknya soalnya ini yang sangat memorable karena bagi aku udah bener kenapa aku tetap milih Noah tadi ya. Kenapa? Karena dari sisi point of view aku nonton ini kayak mereka si alien ini menggunakan anak kecil yang nggak tahu apa-apa sebagai jalan masuk mereka untuk mengenalkan ke bumi lah untuk berkomunikasi. Ya itu poin menarik sih buat aku kayak kenapa anak kecil ya yang dipilih ya. Itu kan kayak dengan nanti kalian nonton deh itu adegannya ngilu-ngilu gimana gitu kan, dan kenapa cara berkomunikasinya tuh melalui medium anak kecil gitu, itu juga pertanyaan gede. Itu makanya hal yang sangat menurut aku tidak manusiawi. Kalau emang kalian mau berkomunikasi kenapa nggak melakukan ke yang orang dewasa. Ngobrol apa-apa kata dari segi peralatan ternyata spoiler lagi peralatannya bisa membuat orang tuh mengerti semua bahasa. Berarti mereka harusnya bisa ngomong dengan siapapun. Iya ya. Alasan itu tidak terjelaskan sih kenapa dua anak kecil ini menjadi orang terpilih lah gitu. Kalau poin aku ya udah mereka ini aja jahat aja. Berarti point of view kamu aliennya jahat nih. Jahat dong. Kenapa anak-anak kalau itu jatuhnya itu kayak kalau kalian mungkin nonton Salt atau apa itu kayak mereka kayak Salt kan dari kecil mereka diajarin buat jadi agen rahasia sampai gedenya mereka jadi tujuan hidup mereka tuh kayak buat itu padahal mah mereka tuh anak kecil yang nggak tahu apa-apa gitu. Oke. Kenapa harus ke anak kecil ya? Dari sisi itu kamu merasa aliennya jahat. Oke. Fair. Kalau buat aku sih tetap aja ya pertanyaan-pertanyaan standar. Kenapa penampakan alien selalu digembar-gemborkan di Amerika, dan dia akan selalu datang di Amerika kayak. Terus dengan fasilitas yang terlengkap itu adanya di Amerika kayak karena yang buat orang Amerika. Iya, mungkin karena itu salah satunya. Sama mungkin peralatan Amerika kurang lebih maju ya. Udah sering menggunakan pesawat buat mungkin latihan. Kalau mungkin di Indonesia kan ada pesawat tapi mahal di bensinnya lah. Jadi jarang kepake. Padahal tiba-tiba kita nggak tahu di atas kepala kita ada pesawat. Enggak di atas kepala kita. Di awan-awan ternyata ada apa aja. Iya, kita nggak tahu karena pesawat kita nggak pernah dipakai. Mahal, afternya segala macam. Iya sih, benar sih. Iya, kalau mereka kan pakai latihan, pakai langsung ada videonya, CCTV segala macam di badan. Keluar angkasa juga tuh artis, Katy Perry ke luar angkasa. Iya, karena saya yang bilang kenapa Amerika. Iya sih, agak masuk akal. Iya begitu. Kontaknya. Oke, tadi scene yang buat kamu berkesan. Kalau plus minus dari kamu ada yang mau di-highlight? Kalau plusnya itu udah pasti banyak ya. Karena kenapa? Karena kita tuh sebagai penonton tuh nggak pengen ngerasain males nonton atau ngantuk pas udah tengah-tengah atau gimana gitu. Ini film ini menyajikan kita yang saya bilang di awal, kita sebagai jatuhnya kita sebagai hunter yang pengen tahu nih apa rahasianya. Sampai dikasih tahu dan kita tetap penasaran segala macam sampai di ending gitu-gitu. Minusnya ada yang mau disampaikan dulu? Minusnya mungkin apa ya? Agak-agak mungkin kalau sebutannya agak kurang disebut minus atau disebut minus juga bisa karena film ini membawa agama Katolik ya sebagai representasi agama di situ. Kenapa aku bilang gitu? Karena di awal itu Jen itu nggak usah diceritain detail. Jen itu memilih buat tidak mengungkapkan ini. Tidak disclose ya. Tidak disclose. Tapi setelah ternyata ada orang yang orang penting bagi dia menjelaskan dan dia baru percaya gitu. Dan itu membawa embel-embel agama. Oke. Kenapa kayak gitu? Maksudnya karena mungkin beberapa orang itu di Amerika tepatnya sudah mulai nggak percaya, tapi di luar Amerika sendiri seperti Vatikan atau Indonesia yang sangat belief agama, ini film ini bakal mungkin jadi satu hal yang menarik dan diperdebatkan karena membawa unsur agama dalam film ini. Dan representasinya agama tertentu masalahnya gitu kan. Oke. Ya sih, dari semua pilihan agama di dunia
pun kenapa yang ditampilkan representasi agama tersebut. Kalau buat aku plus minusnya sebenarnya lebih ke plot hole ya. Dari awal tuh kan kita dibawa untuk ngejar tuh getol gitu loh, kayak benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk mencegah. Tapi di ending, tau gak sih ada cerita, ada meme yang gambar setengah kudanya bagus banget, terus ujungnya jelek. Ada kan meme yang kayak gitu. Nah buat aku tuh kayak gitu, kayak kegigihan di awal itu kok tiba-tiba di akhir blong aja gitu, kayak ya udahlah gitu loh, tidak ada perlawanan sekeras di awal gitu. Pun juga cara untuk menyelesaikan hal ini itu kayak, lah kok gampang banget, kok bisa masuk, kok cepet banget gitu. Jadi lebih ke situ sih. Padahal dari awal 2 jam awal tuh kan kita bener-bener dibawa untuk ini jangan sampai dengan cara apapun jangan sampai kan. Terus di ending cerita kok kayak ya udah gitu loh, orang di awal usahanya segede gitu gitu sih menurut aku itu. Kalau kata aku ya karena si Noahnya sendiri. Ngerti sih, tapi maksud aku kayak pihak yang lebih tinggi dari Noah kayak di awal kan dia juga rapat dengan jenderal-jenderal gitu loh, dengan Minister of Defense lah apalah gitu-gitulah. Terus habis itu kayak ya udah nih nggak ada intervensinya gitu, dan kayak ada scene di luar di luar apa tuh kantor beritanya itu pun nggak yang digeruduk gede banget, orang-orang juga cuma segitu kayak untuk sesuatu yang sangat penting loh ini gitu. Jadi kayak urgensi di awal yang gede banget itu di akhir kenapa kayak ya udahlah ya gitu. Iya nggak tahu kenapa, tapi dalam segi agentnya sendiri untuk bergerak saya udah sangat terkesan karena kenapa dia udah maksimal melakukan aktivitas di ending, dalam artian ini publik nggak boleh tahu. Dah satu, pasukannya tim datang ke pembangkit tenaga listriknya dimatiin, satu lagi cari gensetnya untuk dimatiin. Itu kalau kata aku sangat benar, sangat taktisnya udah paling bagus. Tinggal selanjutnya udah di luar kemampuannya. Kecuali itu dia dari awal nggak pernah main tembak, itu yang jadi aku sih masalahnya dia. Tapi jadi konsisten ya, di awal dia tidak menyakiti sampai akhir pun juga dia nggak. Iya, di mana temen apa namanya anggotanya lagi-laginya sampai spoiler. Udah ini spoiler semua, dia semua diomongin kenapa? Ya itu yang ketika temennya agennya turun tuh yang nabrakin mobil sampai mau digeser dulu. Sampai mau kalau aku pikir tuh dia tuh pengen si Emily dan si Daniel itu mati yang di kereta. Iya, makanya maksud tuh keinginan mencegahnya tuh segitu gede. Iya. Tapi kenapa di akhir tuh kayak ya udahlah gitu loh, kayak pertanyaannya kayak terus lo dibiarin aja. Nah itu juga aku nanya kayak terus lo biarin aja gitu loh. Maksud aku tuh gitu, di sampai 3/4 film, 7/8 film aja dia masih usahanya masih sangat gede kan. Gitu kayak tiba-tiba dalam sekejap tek kayak ya udahlah gitu loh, kayak ya itu makanya secara maksud aku gini loh, kayak film-film Mission Impossible itu kan juga misi yang nggak mungkin lah, tapi bener-bener diperjuangin sampai titik darah terakhir gitu loh dari sisi agentnya tuh, bener-bener sampai yang sisa berapa detik gitu tuh, bener-bener kita tuh terasa di audience perjuangan agentnya tuh bener-bener 1000% deh, nggak 100%. Nah di sini tuh aku ngerasa kayak lah kok endingnya kayak ya udah gitu. Kalau aku merasa sih ini emang film Amerika banget ya. Kenapa? Karena beberapa film Amerika tuh ngejelasin kalau misalkan kotak Pandora ini kebuka, bakalan terjadi banyak penyakit di dunia. Berapa film aku lupa contohnya apa. Tapi kalau film Indonesia sendiri, kalau kamu nonton, kalau kita ibaratkan kotak Pandora, kalau diinfokan kotak Pandora ini kebuka, bakal timbul penyakit di seluruh dunia. Nah, film Indonesia tuh kita akan dibawa sampai ke titik kotak Pandora itu nggak bakal kebuka. Tapi kalau di film Amerika yang aku tonton yang banyak itu, kebiasaannya mereka emang sengaja menunjukkan akibat dari kotak Pandora ini kebuka. Salah satunya disclosure gimana orang mendapatkan informasi yang selama berapa 35 tahun atau berapa saya lupa, itu disembunyikan dan ditampilkan ke halayak ramai. Tapi kita nggak ditampilin
efeknya kok. Cuman kayak ya, namanya disclosure deh, bener-bener sampai iya sampai pengumuman itu kelihatan ya, walaupun orang-orang baru tahu dan kelihatan banget sebenarnya itu kelihatan impact kalau kita sendiri tahu juga kalau kita bakal nonton sampai habis informasi yang dilampirkan oleh Emily Blunt segala macem, mana datanya lengkap gitu dan kelihatan dari sisi produser media dan orang-orang di belakangnya gimana mengusahakan dari pertama dari biasa aja sampai seluruh dunia. Dan juga ditampilkan ke kameranya ke scene masyarakat yang nonton dari dia mau dunia, pulang naik bus duduk lagi segala macam, dan itu emang di situ yang menurut aku kalau di dunia nyata ada dan kita dikasih tahu gitu pasti kita bakal kayak gitu sampai ditutup endingnya selesai gitu. Iya kan kita diinformasikan film itu sampai selesai dan selesainya tidak ada lagi selain pengungkapan itu aja. Iya sih. Ya. Jadi kita nggak dikasih lihat efeknya apa, cuman benar-benar sampai sampai disclosure-nya aja. Oke, kayaknya obrolan kita udah panjang banget saking serunya. Dari kamu deh skornya berapa? Kalau dari aku sih 4,8. 4,8. Buat aku 4,8 sama. Ya, menurut aku ini benar-benar film yang bagus. Bisa kamu nonton berulang-ulang sih kalau kata aku sih. Kalau untuk kamu ngebahas lagi, dia bisa di rewatch benar-benar. Seperti kami tadi ngebahas soal dia ini apa namanya? Oh, si Daniel Kellner itu apakah dia seorang dokter atau soalnya ada dialog yang dia bilang dia dikeluarin kan gitu dari kampusnya, tapi kayak ini sebenarnya apa sih? Iya benar. Ya gitu-gitu deh. Pokoknya dia debatable. Jadi pastikan experience-nya, tapi nonton di bioskop sih baru berasa. Benar. Baru berasa banget teknologi itu digunakan. Lebih berasa sih kalau kalian nonton di bioskop di awal-awal kalian pecinta Smackdown nonton depan mata tuh Smackdown. Oke. Dari kita itu dulu. Yep. Sampai ketemu di episode selanjutnya, kita akan bahas film-film lainnya. Dadah. Dadah.